ya, untuk mengetahui teman-teman yang masuk atau yang tidak masuk pada pagi hari ini. Andreas, Alira, Ada Pak Guru. Helena. Ada Pak Guru. Kalau tidak masuk, kasih informasi ke Bapak Guru di sekolah ya. Bisa melalui surat atau melalui teman. Ya, sehingga Bapak Guru di sekolah tahu bahwa anak-anak tidak masuk karena apa. Baik, anak-anak, kita masuk ke materi kita pada hari ini. Ya, materi kita adalah ilmu pengetahuan alam dan sosial. Kita pelajari yaitu bab 2. Ya, bab 2 itu kita masuk pada pembelajaran harmoni dan ekosistem. Ya, topiknya adalah makan dan dimakan. Harmoni dan ekosistem. Kemudian ada topiknya yaitu makan dan dimakan. Makan dan dimakan itu apa? Ya. Sebelum kita lanjut, Pak Guru akan memberitahukan bahwa kita harus mengerti pada pagi hari ini tujuannya apa. Pada bab ini yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan ya antara makhluk hidup yang berkaitan dengan makan dalam bentuk rantai makanan. Apa itu rantai makanan yang kita bicarakan? Itu yang pertama tujuan. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan makhluk hidup pada jaring-jaring makanan. Apa itu jaring-jaring makanan? Nanti juga kita pelajari. Sebelum kita masuk lebih lanjut ke materi ini, maka kita mungkin sedikit ya bernyanyi sedikit. Yang kita bernyanyi untuk memberikan semangat pada pagi hari ini. Karena bernyanyi itu ya juga bisa menyegarkan pikiran kita. Sehingga ketika kita membuka pelajaran itu kita bisa menerima dengan baik dalam kondisi yang cerah, dalam kondisi yang segar. Ya, untuk itu kita menyanyi salah satu lagu wajib nasional yang anak-anak sudah bisa bernyanyi, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Bisa semua? Bisa. Bisa dok? Bisa. Baik, kita menyanyi. Dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, sejak pulau-pulau, sampai nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah air, berganti tahun, Indonesia tanah air, Indonesia. Baik anak-anak, untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi pelajaran. Menyadari bahwa peran daripada makanan itu yang membuat kita lebih berenergi, bertenaga. Jadi kalau anak-anak tidak makan bagaimana kira-kira? Bisa tidak? Dalam hidup ini anak-anak kalau tidak makan bagaimana? Sakit. Bisa sakit. Ya. Bisa apa lagi selain sakit? Bisa pingsan, bisa sampai kondisi koma atau bisa meninggal ya. Pak Guru mau tanya, tadi pagi sudah ada yang sudah sarapan semua? Sudah. Ada yang tidak sarapan? Yang tidak sarapan jangan dibiasakan ya. Ya, sarapan pagi itu penting. Ya, untuk kebugaran kita, untuk kesehatan kita sehingga ketika anak-anak datang ke sekolah dalam kondisi yang prima, dalam kondisi yang fit. Ya, jangan loyo-loyo. Karena kalau kita tidak sarapan pagi, kita di sekolah bisa pingsan atau kita bisa sakit. Ya, gimana kondisi anak-anak pada pagi hari ini? Baik? Baik. Sehat-sehat? Sehat. Sehat itu inti daripada kita bisa menerima pelajaran. Kalau kita sakit, bagaimana kita bisa menerima pelajaran? Ya, seperti Pak Guru juga. Kalau ada kata Pak Guru sakit, tidak mungkin Pak Guru bisa mengajar di kelas. Pasti Pak Guru di rumah atau Pak Guru ada ke rumah sakit atau ke puskesmas atau berobat. Atau Pak Guru ada istirahat di rumah. Sehingga kesehatan itu merupakan hal yang utama di dalam kita melaksanakan aktivitas apapun. Aktivitas ke sekolah, aktivitas ke pasar, aktivitas ke toko, ke kantor, itu kita harus sehat. Ya. Tanpa itu kita tidak bisa melakukan apa-apa ya anak-anak. Bagaimana? Betul? Betul. Baik. Ya baik anak-anak. Anak-anak bisa perhatikan di depan ini ada apa nih anak-anak? Ini apa nih?
Gambar. Jadi kita belajar menggunakan media gambar. Kita lihat ada gambar. Gambar ini orang bilang satu gambar ini mengandung 1000 arti atau makna. Ya, satu gambar ini mempunyai arti yang luas. Ketika anak-anak jalan ke toko sana lihat begini, ada gambar. Lihat ke sana begini ada gambar. Lihat ke belakang lagi ada gambar. Iya toh? Kalau jalan ke toko atau ke pasar atau di jalan raya sana ada banyak gambar. Ketika anak-anak melihat gambar itu pasti tahu, oh yo, gambar Pepsodent. Berarti untuk kesehatan apa? Pepsodent itu apa? Ya, misalnya untuk mengikat gigi. Gambar, di sana ada gambar sabun mandi. Berarti untuk kesehatan apa? Ya, kita mandi dan untuk menjaga kesehatan kulit kita. Seperti halnya gambar depannya anak-anak bisa lihat. Ini gambar apa nih? Gambar apa ini anak-anak? Gambar hewan. Gambar apa lagi? Ada burung elang, betul. Ada apa lagi? Ada ular, betul. Ada apa lagi? Ada tikus. Coba anak-anak amati. Coba anak-anak lihat. Ini gambar ini mereka sedang melakukan apa nih? Ada tadi bilang tikus, ada ular, ada burung elang, ya, ada matahari di sana. Ini kira-kira orang ada bikin apa? Cari makan. Apa? Makan. Cari makan. Ada lagi? Ya, orang ada melakukan proses makan dan dimakan. Ini tadi Pak Guru tulis. Makan dan dimakan. Sekarang Pak Guru mau tanya anak-anak. Apakah manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan itu bisa hidup sendiri? Bisa tidak, anak-anak? Bisa atau tidak? Mungkinkah manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan bisa hidup tanpa memerlukan makhluk yang lain? Bisa tidak? Jawabannya adalah tidak. Tidak bisa. Kita makhluk hidup itu membutuhkan makhluk-makhluk yang lain. Kita membutuhkan hewan, membutuhkan tumbuhan yang ada di bumi untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita tidak bisa hidup sendiri. Ya anak-anak. Kemudian Pak Guru mau tanya lagi. Dengan cara apa makhluk hidup bisa bertahan hidup? Dengan cara apa? Iya. Dengan cara? Makan. Iya, makan atau mencari makan. Ada dengan cara lain lagi berkembang biak misalnya ya, bukan hanya makan. Ada berkembang biak, ada melalui bernafas, ya, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya yang membuat makhluk hidup itu bisa bertahan hidup di muka bumi ini. Kita bisa lihat ayam itu tetap ada atau tidak? Ayam itu ada atau tidak? Ada. Ular itu ada atau tidak? Ada. Burung elang itu ada atau tidak? Ada. Itu karena apa? Bertahan hidup dengan apa? Bisa makan. Ada juga ada hewan yang membelah diri. Jadi dia membelah dirinya untuk berkembang dan berkembang dengan cara membelah diri. Ya. Seperti itu. Jadi cara-cara untuk mempertahankan diri ya itu bisa dengan cara makan dan dimakan. Anak-anak bisa lihat ke depan. Ini apa yang terjadi di sini anak-anak? Di gambar ini ada dua gambar, satu gambar ada dua gambar ini. Apa yang terjadi di sini anak-anak? Tentang gambar ini mereka sedang melakukan apa? Ya? Ya. Jadi mereka sedang melakukan proses makan dan dimakan. Tahu makan dan dimakan? Tahu. Ya. Pak Guru mau tanya anak-anak, kira-kira menurut anak-anak tujuan dari Pak Guru makan itu untuk apa? Sehat. Untuk apa? Sehat. Selain sehat untuk apa? Jadi kita makan itu tidak lain dan tidak bukan kita menghasilkan energi. Energi atau tenaga. Energi atau tenaga itu yang kita gunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi kalau anak tidak makan, apa yang terjadi? Loyo. Bisa sakit. Jadi jawaban yang tepat adalah loyo atau tidak bertenaga, tidak bersemangat. Pak Guru mau tanya, kelompok satu, mana kelompok satu? Kata kelompok satu ketua kelompoknya siapa? Ishak coba ceritakan tadi malam atau kemarin itu Ishak ada makan apa? Nasi dengan mie goreng. Nasi sama mie goreng. Ada yang lain? Nasi dengan mungkin ikan apa? Nasi dengan mungkin daging apa? Ya. Tidak, nasi saja. Dengan ikan. Ya. Makan nasi dengan? Ya. Dengan mie. Baik anak-anak. Sudah dengar toh? Ada yang makan nasi dengan apa tadi? Dengan apa lagi? Dengan apa lagi? Ya.
ikan, sayur, daging. Ya. Baik anak-anak. Kira-kira anak-anak lihat temannya tadi makan. Itu kira-kira mereka ini masuk di jenis atau jenis pemakan apa? Yaitu hewan, disebut dengan hewan herbivora, hewan karnivora, dan hewan omnivora. Ingat atau tidak? Sudah pernah dipelajari itu atau tidak? Di kelas 4 belum? Kelas 3 belum? Ya baik. Berdasarkan teman tadi dia makan, dia termasuk jenis apa? Karnivora atau omnivora? Karnivora itu makan daging saja. Herbivora itu makan tumbuh-tumbuhan saja. Kalau omnivora itu makan segala-galanya. Berdasarkan tadi teman empat ini, dia termasuk apa? Omnivora, karena dia makan semua toh. Ya, kita bisa lihat di depan sini, gambar ini adalah proses makan dan dimakan. Ya. Proses makan dan dimakan ini ya membentuk satu siklus atau yang disebut dengan rantai makanan. Ini rantai makanan. Sebenarnya terbesar mana? Siapa? Siapa? Dia. Siapa? Namanya siapa? Isa. Jadi anak lihat. Sumber energi terbesar di muka bumi ini adalah apa nih? Matahari. Justru itu di sini ada matahari, ya. Sumber energi terbesar di muka bumi adalah matahari. Matahari ada di atas, karena dia merupakan sumber energi yang terbesar bagi kehidupan di muka bumi ini. Coba anda lihat. Yang pertama ini apa nih? Rumput itu berwarna apa? Ada rumput yang berwarna coklat, kuning, biru, hitam. Ingat, tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang berwarna hijau dia adalah merupakan produsen. Apa? Produsen. Apa artinya? Produsen adalah penghasil daripada sumber makanan. Ya. Sekarang bagaimana tumbuhan itu menghasilkan makanannya itu? Bagaimana? Bang, ada lagi? Baik. Jawaban yang tadi anak jawab itu disiram, dirawat, dijaga itu betul. Tapi yang paling tepat adalah tanaman atau tumbuhan itu bisa melakukan proses masaknya buahnya itu dengan cara disebut dengan fotosintesis. Ya, coba lihat. Fotosintesis. Ya. Anak-anak coba lihat. Fotosintesis adalah proses masakan tumbuh-tumbuhan dengan bantuan apa? Dengan bantuan apa ini? Ya. Proses masakan tumbuh-tumbuhan atau tanaman dengan bantuan sinar matahari. Tanpa sinar matahari maka proses pemasakan itu tidak akan terjadi. Jelas. Jadi matahari merupakan bagian yang terpenting dalam proses fotosintesis atau dalam proses masaknya makanan. Anak-anak pernah makan singkong atau tidak? Keladi. Napas. Itu kita punya makanan pokok. Sagu. Jadi selain padi atau nasi itu, ya kita punya makanan pokok banyak. Ya, sehingga kita tidak harus makan nasi anak-anak. Kita tidak harus makan nasi. Kita bisa makan juga sagu. Ya, kembali ke gambar itu, kita bisa lihat bahwa tumbuhan yang tadi Pak Guru bilang, semua tumbuhan tanaman yang berwarna hijau adalah produsen, menghasilkan makanan. Semua tanaman, tumbuhan atau hewan atau tanaman yang tidak berwarna hijau dia bukan produsen. Rumput ini, coba lihat rumput. Sudah lihat rumput warna hijau yang menghasilkan makanan. Dia menyuplai makanan untuk apa ini? Ini apa yang ini? Bila? Bilalang makan apa nih? Di atasnya ada
Ya, bilalang ini dimakan oleh tikus. Lanjut lagi, tikus. Tikus dimakan oleh ular. Lanjut lagi, ular dimakan oleh Ayam. elang mati. Dimakan oleh apa nih? Oleh ya, oleh disebut dengan decomposer. Decomposer itu bisa berupa jamur, bisa berupa bakteri, bisa berupa cacing tanah. Itu namanya decomposer. Coba Anda lihat, perhatikan. Ini belalang. Ketika belalang memakan rumput, maka belalang disebut dengan konsumen tingkat dan seterusnya. Tikus makan belalang, tikus konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, konsumen tingkat 4, dan seterusnya. Kalau ada yang makan elang lagi, bakal yang makan elang itu misalnya manusia makan elang, berarti manusia ada masuk di konsumen tingkat 5. Manusia mati diuraikan oleh bakteri. Kemudian sisa daripada pengurai ini menghasilkan pupuk bagi tanaman. Ini berjalan terus-menerus sehingga rantai makanan itu tidak terputus. Ya. Jadi rantai makanan itu bersifat seperti melingkar. Sekarang Pak Guru mau tanya. Apabila tikus ini mati, apa yang terjadi? Apabila tikus mati, apa yang terjadi? Iya, tapi kalau tikus mati ini apa yang terjadi pada ular ini? Apa yang terjadi pada ular? Ya, kalau tikus mati, apa yang terjadi pada ular ini? Ketika tikus tidak ada, tikus mati misalnya, ya, konsumen tingkat 2 ini mati, maka menyebabkan konsumen tingkat 3 ini mengalami kelaparan. Dia tidak bisa makan tikus. Ya, ketika konsumen tingkat 2 ini mati tidak ada, maka konsumen tingkat 3 ini akan mengalami kelaparan. Jelas? Ketika konsumen tingkat 3 ini mengalami kelaparan, maka konsumen tingkat 4 ini juga akan mengalami kelaparan dan bisa mati. Jelas? Jadi, coba perhatikan. Ketika ular ini mati, apa yang terjadi? Ular ini kalau mati, apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau ular ini mati? Ya? Apa yang terjadi pada elang apa? Ya, elang kelaparan bisa mati. Kemudian tikus bagaimana? Tikus bagaimana? Ya, tikus selamat dan jumlah tikus akan menjadi banyak. Jelas? Jadi kalau ularnya mati, maka tikus banyak. Jelas? Contoh, kalau ini elang mati bagaimana? Kalau elang mati ini bagaimana? Apa yang terjadi? Ular bagaimana? Ular tambah banyak jumlahnya, karena hewan yang termakan ular sudah tidak ada, mati, sehingga jumlah ular itu meningkat. Jumlah ular meningkat, jumlah tikus habis, karena jumlah ular banyak, tikus habis. Ya, ular makan tikus karena jumlah ular banyak, dia makan tikus. Akhirnya jumlah tikus berkurang habis. Akhirnya ular dengan ular bisa baku makan, karena sudah tidak ada yang makan lagi. Jelas? Ya, seperti itu. Jadi itulah yang disebut dengan rantai makanan. Ya, proses makan dan dimakan. Ya, proses makan dan dimakan yang memiliki tujuan untuk menghasilkan energi atau tenaga. Tanpa itu maka yang makhluk hidup atau hewan atau kita manusia pun tidak ada tenaga untuk melakukan aktivitas. Ya, seperti itu. Baik anak-anak, itu penjelasan dari Pak Guru tentang proses makan dan dimakan. Ada yang mau bertanya? Tanya, tidak apa-apa. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Sebelum Pak Guru yang bertanya. Rantai makanan ini Pak Guru ambil dari cerita yang ada di sawah. Itu seperti itu. Pak Guru akan membagi lembar kerja peserta didik dan anak-anak bisa mengisinya. Ya. Pak Guru bagi per kelompok dulu untuk bacaan. Per kelompok ada 4 kelompok, Pak Guru bagi bacaannya ini. Ya. Guru bagi bacaannya. Mari
kita kelompok. Masing-masing ketua kelompok maju ke depan untuk membaca bacaan tersebut, teman-teman yang lain menyimak. Terus nanti ada kelompok 2 lagi maju membacanya, kelompok 3 lagi membacanya, kelompok 4 juga membacanya. Kemudian nanti dari masing-masing kelompok memberi tanggapan terhadap hasil bacaan tersebut. Bisa toh? Bisa? Ya, dimulai dari kelompok 1. Silakan. Ya baik, Nana, setelah kita membaca Nana memahami tentang rantai makanan. Ya, Nana mengerti tentang rantai makanan. Jadi Nana bisa mendeskripsikan atau Nana bisa menggambarkan proses rantai makanan itu seperti apa. Ada yang bertindak sebagai produsen, ada yang bertindak sebagai konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan ada yang bertindak sebagai dekomposer. Baik, untuk menyingkatkan waktu, maka Pak Guru akan bagi jadwal kerja peserta didik yang anak-anak bisa kerja, ya. LKPD, jadwal kerja peserta didik nanti bisa diisi, ya. Diisi berdasarkan pengamatan yang tadi anak-anak lakukan di depan, pengamatan yang anak-anak lihat tadi di gambar itu bisa ditulis di sini. Jelas? Ini per kelompok, jadi kerja berdasarkan kelompok. Sudah semua? Sudah. Kelompok 4 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 3 sudah? Kelompok 4 yang belum? Kelompok 4 apa yang belum mengerti? Sudah semua? Baik anak-anak, itulah hasil diskusi daripada setiap kelompok. Baik anak-anak, ada yang bisa? Baik, kalau tidak bisa, Pak Guru bagi lembaran ini, ya, Pak Guru bagi lembaran ini ke anak-anak. Kemudian masing-masing kelompok, ketua kelompoknya, dia membaca kesimpulan ini. Bisa? Biar dia mengerti. Pak Guru bagi. Ketua kelompoknya mana Isan? Bukan. Ini. Ya anak-anak, itu sudah Pak Guru bagikan lembaran tentang apa yang kita pelajari pada hari kemarin dan hari ini. Jadi Pak Guru mohon masing-masing ketua kelompoknya maju ke depan untuk membacakan daripada kesimpulan yang ada di sini. Bisa toh? Bisa? Ya. Coba ketua kelompok dari kelompok 1 bisa maju untuk membacakan kesimpulan yang ada. Ya, boleh. Boleh ketua kelompoknya atau temannya boleh, tidak ada masalah. Ayo. Bisa? Ayo. Tidak apa-apa. Ya, maju ke depan membaca kesimpulan yang telah dibaca. Yang lain mendengarkan, menyimak. Yang lain mendengarkan dan menyimak ya. Jangan bicara sendiri-sendiri. Ya, berikut kelompok 2. Silakan baca kesimpulan daripada pelajaran yang kita sudah belajar. Kita pelajari. Ya, silakan. Berikut kelompok 3. Baca hasil kesimpulan. Yang lain mendengarkan ya. Dengarkan atau menyimak daripada kelompok ini dibaca. Berikut kelompok 4.
demikianlah itu kesimpulan daripada materi yang sudah kita belajar menyangkut rantai makanan, yaitu makan dan dimakan. Ya, anak-anak sudah bisa membaca hasil daripada kesimpulan. Hasil kesimpulan itu untuk anak-anak, ya. Jadi ketika nanti ada ulangan, ya, ada ulangan sumatif atau ulangan di akhir semester itu, maka ada soal-soal yang perlu ambil dari hasil kesimpulan itu, bisa kita baca untuk menambah untuk menambah ilmu pengetahuan daripada anak, sehingga ketika nanti ada soal ulangan yang berhubungan dengan rantai makanan, anak sudah harus bisa. Misalnya apa itu rantai makanan, apa itu jaring-jaring makanan, ya, apa itu yang disebut dengan konsumen tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 dan selanjutnya, apa yang disebut dengan dekomposer, semua ada di kesimpulan. Jadi kesimpulan itu merupakan rangkuman daripada materi yang Pak Guru berikan, ya anak-anak. Jadi itu disimpan baik-baik kesimpulannya itu, karena itu dipakai untuk soal-soal ulangan sumatif atau ulangan semester, ulangan akhir, ya, sehingga kesimpulan itu disimpan, ya. Kemudian anak-anak, materi yang Pak Guru sudah berikan itu baru topik A, ya, topik A, ya. Topik A itu menyangkut pada makan dan dimakan. Ada kelanjutannya yaitu topik B, itu menyangkut transfer energi antara makhluk hidup. Jadi nanti lanjutannya kita akan bertemu di minggu berikutnya, pelajaran berikutnya, itu transfer energi antara makhluk hidup. Kemudian yang bagian C-nya yaitu ekosistem yang harmonis. Ya, jadi kita akan bicara mengenai lebih luas lagi mengenai ekosistem, ya. Kita bicara keharmonisan ekosistem, terus transfer energi antara makhluk hidup, ya. Dengan demikian, untuk topik A pada bab 2 sudah selesai. Kita akan lanjut ke topik B dan topik C, ya. Pelajaran pada hari ini demikian. Sebelum kita pulang, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ketua kelas akan bimbing kita sebelum kita pulang. Mari kita kelas dalam doa.